Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok Al-Quran Al Hanifidah. Yang kedua, yang terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran Al Hanifidah. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang jenazah. Nah, jenazah yang pertama, cara mengurus jenazah itu ada 4 tingkatan. Nah, yang pertama itu adalah memandikan, kemudian mengkafani, menyolati, dan mengubur. Nah, memandikan itu hukumnya itu fardu kifayah. Nah, jadi kita itu selaku sesama orang muslim ya, kita tuh harus mengurus atau memelihara mayat yang jenazah yang sudah meninggal. Nah, ada pula orang-orang jenazah yang tidak boleh dimandikan itu seperti misalnya itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, itu tidak boleh dimandikan. Mengapa? Karena ada yang mengatakan bahwa setiap darah yang dia keluarkan itu menjadi pahala gitulah. Nah, kemudian orang-orang yang didahulukan untuk memandikan. Yang pertama, apabila jenazahnya laki-laki, maka orang-orang yang memandikannya itu adalah keluarga terdekatnya, keluarganya, misalnya itu seorang ayah, seorang laki-laki, seorang kakek. Kemudian apabila tidak ada, maka diperbolehkan sang istri, ibu ataupun neneknya. Apabila jenazahnya perempuan, maka diawali dengan ibu, nenek dan kakak perempuannya. Tetapi apabila tidak ada, maka diperbolehkan ayah, suami ataupun kakeknya. Nah, gimana sih tata cara memandikannya? Tata cara memandikannya itu yang pertama yaitu adalah jenazahnya itu harus berada dalam ruang tertutup. Misalnya itu seperti kamar mandi yang ditutup. Nah, kemudian ya pokoknya di ruangan yang tertutup, kemudian dibasuh dengan daun pokoknya biar bersih dan sebersih-bersihnya membersihkan kotoran dan lain-lain. Kemudian ada cara mengkafani. Yang pertama-tama kita itu harus memilih kafan yang putih dan bersih, tetapi tidak boleh berlebihan dalam memilih karena sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang setelah kita memilih kafan, nah kemudian bagi laki-laki kafannya itu ada 3 lapis dan bagi perempuan kafannya itu ada 5 lapis. Nah, kemudian cara mengafaninya itu pertama-tama itu pokoknya itu tutup semua lubang seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan pokoknya setiap lubang. Nah, kemudian apabila sudah maka diberi minyak wangian. Nah, kemudian yang ketiga ada menyolati jenazah. Nah, menyolati jenazah yang pertama itu adalah hukumnya itu adalah fardu kifayah. Menyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, kemudian tata cara salat jenazah. Yang pertama itu adalah niat. Kemudian salat jenazah dilakukan 4 takbiran dan tidak melaksanakan sujud dan ruku dan tidak pula tahiyat. Nah, jadi salat jenazah itu hanya berdiri tegak, diam dan melaksanakan 4 takbir. Takbir yang pertama itu adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua itu membaca sholawat. Kemudian takbir yang ketiga itu membaca doa untuk jenazah dan takbir yang keempat itu membaca doa untuk introspeksi diri. Nah, kemudian setelah menyolati, kemudian menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah itu minimal diangkat oleh 3 orang sampai 4 orang. Nah, jadi 1 orang mengangkat kepalanya, 1 orang itu mengangkat kemudian 1 orang mengangkat kakinya. Tapi 4 orang juga boleh agar lebih memudahkan. Nah, jadi sebelum jenazah dikuburkan, maka kuburan itu harus disiapkan. Nah, dalamnya kuburan itu sedalam orang dewasa berdiri, kemudian mengangkat tangannya. Nah, jadi segini dalamnya itu. Nah, kemudian itu agar ketika dikuburkan itu tidak tercium bau busuknya dan tidak pula tercium oleh binatang-binatang buas.
Nah kemudian ketika sudah dimasukkan, nah yang pertama kan diangkat oleh 3 orang di atas dan memberikan 3 orang di bawah, 1 orang megang kepala, megang badan dan megang kaki. Nah kemudian biasanya itu jenazahnya itu beri bantalan di kepalanya dan menghadap ke arah kiblat. Nah kemudian ketika sudah menghadap kiblat, maka di atasnya itu ditutup papan, agar tidak terlalu terkubur. Nah kemudian apabila sudah, maka dikuburkan. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis